Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyatis sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hazal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Hasbullah bin Sa'id bin Syamsuddin bin Nur Khalifah, thumma ila muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon halaman 55, al-hukmu ats-tsani. Al-hukmu utawi hukum ats-tsani kang kaping pindho. Maza utawi apa yutarattabu kang tersusun apa ma ala zihari ing atase zihar bayane ma min ahkamin saking pira-pira hukum apa saja yang tersusun terbentuk atas zihar. Iza dhahara tatkalane mendihar sapa ar-rajulu wong lanang min imraatihi saking garwane rajul, tarot taba atau turut tarot taba mongko dadi tersusun alai ngatasi rajul apa amroni rong perkara. Jika seorang laki-laki mendihar istrinya maka akan muncul dua masalah. Al-awwal yang pertama, al-awwal utawi kang pertama iku hurmatu ityani zaujati, haram mendatangi istri, harame nekani bojo hatta yukafiro sehingga membayar kafarat sapa zaud kafarat az-zihari ing kafarai zihar liqaulihi ta'ala karena dawuh Gusti Allah taala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Jika orang mendihar maka yang muncul pertama adalah haram mengumpuli istri sampai dia membayar kafarat. Kedua, asani utai kang nomor loro iku wujubul kafarati, wajibi
bayar kafarat bil auti sebab balik liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu wa sanatahaddatsu lan bakal membahas sapa kita an makna al-aud saking maknane al-aud balik fil hukmi ing dalam hukum asal kang nomor 3 insyaallah. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa almasi sundemek fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yahrumu haram kazalika kaya mengkono-mengkono masis apa muqaddimatuhu pendahuluane masis bayane minat takbili saking ngambung wal mu'anaqati lan ngrangkul wa ghairiha lan liyane takbil lan mu'anaqah min ujuhil istimta'i saking piro-piro sudut segi atau arah seneng-seneng. Wahaza utawi iki iku mazhabu jumhurul fuqaha, mazhabi sebagian besar ahli fikih, yaitu al-Hanafiyah, mazhab Hanafi, wal Malikiyah lan mazhab Maliki, wal Hanabilah lan mazhab Hambali. Yang kedua wajib bayar kafarat jika dia kembali. Kembali itu apa nanti dibahas. Seiring dengan haramnya untuk berhubungan, maka haram pula pendahuluan. Apa bahasa warming up. Sebelumnya mencium, ngerangkul pun juga nggak boleh. Itu menurut sebagian besar mazhab. Tetapi waqala Tsawri lan dawuh sapa Imam Ats-Tsauri wa Syafi'i lan Imam Syafi'i fi ahadi qaulaihi ing dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i innal muhrama sak temene kang den harapaken huwa ya muhram iku al-wat'u hubungan suami istri faqat semata li'annal masis sakrana sak temene masis dalam ayat iku kinayatun kinayah apa kinayah kemarin bahasanya bahasa lain anil jima'i saking jima. Imam mazhab Syafi'i bahwasanya yang haram itu cuma hubungan suami istri, yang lain-lain boleh. Itu salah satu pendapatnya mazhab Syafi'i dan Imam Tsawri. Hujjatul jumhur, argumentasi jumhur. Al-umum pertama, hujjatul jumhur berarti yang berpendapat bahwasanya haram juga pendahuluan, bukan hanya hubungan. Apa alasannya? Al-umum utawi kang umum, al-waridu kang teko fil ayati ing dalam ayat min qabli ayyatamassa fa innahu mengko sak temene al-umum iku yasmulu mencakup jami'a wujuhil istimta'i ing sekabehane sudut cara bersenang-senang. Dari ayat min qabli ayyatamassa secara garis besar menurut pendapat jumhur itu semua cara bersenang-senang itu masuk dalam ayat ini. 2. Muqtadha tasbih, natrapine penyerupaan allazi kang huwa utawi allazi iku sababul hormati sebabe pengharaman. Apa sebabe pengharaman dalam lafadz zihar? Yaitu kadzohri ummi koyok gegeri ibuku. Fakama yahrumu mongko koyok oleh haram apa mubasyaratul ummi ngumpuli ibu wal istimta'ulan seneng-seneng pihak kelawan bi jami'il wujuhi dengan segala pihak kelawan bi jami'il wujuhi kelawan sekabehane cara.
Ini bahasa yang digunakan sudut pandang logikanya sebagian besar ulama. Perhatikan, zihar itu kan menggunakan kalimat anti alayya kazohri ummi, peyandik podo ambek gegeri ibuku. Maka logikanya menyamakan ibu, punggungnya ibu itu kan berarti ngumpuli ibu, berhubungan dengan ibu itu kan haram. Begitu juga dengan yang lain-lain, bersenang-senang dengan ibu, mencium, ngerangkul dalam arti nafsu ya, ngerangkul, maka itu juga haram. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono yahrumu basyaratul ummi wal istimta'u biha bi jamil wujuh. Yahrumu haram apa al istimta'u seneng-seneng bizaujati kelawan bojo al muzahiri kang den zihar minha saking zaujah bijami'il wujuhi kelawan semua cara amalan krono ngamalaken bitasbihi kelawan nyerupaaken. Maka sama dengan haram dengan ibu, maka haram pula dengan istri. Ini sudut pandang jumhur. 3. Amaro merintahkan sapa ar-rasulu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lirrajuli maring wong lanang allazi zahara kang wis mendhihar sapa rajul min zaujati saking garwane rajul bil i'tizali kelawan ngedoi hatta yukafira sehingga membayar kafarat sapa rajul. Dalam Asbabun Nuzul kemarin Nabi memerintahkan orang yang sudah menzihar agar tidak mendekati istrinya sampai dia membayar kafarat. Itu kan berarti pembukaan juga nggak boleh. Hujjatus Syafi'i wa Tsauri. Ini sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Tsauri bahwasanya yang dilarang itu cuma hubungan, mencium dan yang lain-lain boleh. Alasannya apa? Pertama, al ayatu utawi ayat iku zakarat nutur opo ayat al masih saing menyentuh ing berhubungan suami istri. Al masih saing masis wawa utawi masis iku kinayatun kinayah nama lain anil jima'i saking jima. Fayak tasur mongko dadi keringkes opo kinai apa masis alaihi ngatasi jima. Sudut pandang mazhab Syafi'i, ayat itu jelas menyebutkan masis, berhubungan suami istri, jelas. Maka dan masis ini makna lainnya adalah hubungan suami istri, maka gak bisa lebar karena ayatnya jelas masis. Ini logikanya mazhab Syafi'i. 2. Al-hurmatu utawi keharaman iku laisat ora ono apa hurmah limakna yukhillu bin nikahi kelawan makna nyacat mencederai melanggar bin nikahi kelawan nikah. Logikanya mazhab Syafi'i. Kadang-kadang mazhab Syafi'i cerdas. Logikanya paling masuk menurut saya. Pengharaman di sini itu maknanya tidak sampai merusak akad nikah. Pengharaman di sini itu tidak sampai mencederai, merusak akad nikah. Zihar itu karena efek zihar itu tidak sampai mencederai pernikahan, tidak. Itu tidak nih, bukan talak hukumnya, bukan fasakh, bukan. Itu cuma haram. Maka fa asbaha mongko nyerupani apa al hurmah apa al masis al haidha ing haid alladzi yahrumu kang haram apa al istimta'u seneng-seneng fihi ing dalem haid fima ing dalem barang baina surrati ing dalem antarane udel warubati lan dengkul.
Pengharaman di sini statusnya sudut pandang mazhab Syafi'i mirip dengan haid. Haid itu kan juga haram. Wanita yang haid itu haram. Haramnya apa? Haram hanya sebatas antara pusar sampai dengkul. Selebihnya halal untuk orang haid. Maka statusnya orang yang kena zihar disebut hurma, haram ini, maka itu sama. Statusnya sama dengan itu haid. Ini kadang-kadang saya mohon maaf kok rodok nyeleneh rodok menyimpang sedikit, karena kadang-kadang mohon maaf yang sering bergaul dengan orang Arab, tapi orang Arab bukan orang Arab sini, orang Arab duduk Arab patek gendah duduk ya, pakai Arab kan sering menyebut istri itu harim atau hurmah. Hurmah itu kan berarti haram toh. Harim kan berarti haram. Rada aneh aja saya menggunakan bahasa harim. Kalau bahasa zaman Nabi itu malah halal. Istri itu sebagai orang yang halal bagi saya. Kenapa di sini menggunakan bahasa harim atau hurmah? Ini orang Arab ya yang ada di Indonesia sering, lah hurmah gitu ya. Di mana istrimu? Hurmah. Ini hanya melenceng sedikit. Ya biasanya yang ideal orang-orang zaman dulu itu menggunakan halil. Tapi di Arab enggak, ya langsung aja, mana istrimu? Wain zaujah. Udah, simpel, sesuai dengan bahasa Arab yang benar. Kenapa menggunakan harim? Ini hanya intermezzo, karena saya tadi nyebut hurmah tadi. Iya, orang Arab sini itu kadang-kadang menggunakan nama hurmah untuk menyebut istri, padahal istri itu halal bukan haram. Aneh. Wallahu alam, saya nggak tahu sudut pandang mana mereka menyebutnya jadi hurmah. Al hukmu utawi hukum asalisu kang kaping 3. Mal utawi opo iku al muradu kang den kawarapaken bil audi kelawan kalimat aud tadi disebutkan fil ayat ing dalam ayat al karimati kang mulya. Ikhtalafa berbeda pendapat sopal fuqaha'u ahli fikih fil muradi ing dalem kang den karapaken minal audi saking balik fi qaulihi ta'ala summa ya'uduna lima qalu. Berbeda pendapat ala iddati aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Makna aud summa ya'uduna lima qalu itu apa? Qala Abu Hanifah, mazhab Hanafi berkata, al-aud di sini huwa yau'ad iku ibaratun ibarat anil azmi saking nyejo alas tibahatil wat'i ing atase memperbolehkan berhubungan suami istri wal mulama satilan demek-demekan. Kalimat ya'uduna balik ini artinya apa? Ben isok balik ngumpuli bojone, versi Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, dan dawuh sapa Imam Syafi'i, al-aud itu maknanya kembali, huwa ya'ud iku ayyum sikuha yen to ngeker sapa rajul ha ing zaujah ba'da zihari ing dalam sause zihar ma'al qudrati sartane mampu ala tolak ing ngatasi talak. Aud versi mazhab Syafi'i, zihar itu koyok menggantung. Zihar itu koyok gantung bojone. Kembali itu artinya kembali dari gantung. Arti zihar itu antara megang alias kembali atau melepas alias talak. Maka orang yang aud adalah orang yang kembali, jadi awalnya nanggung menjadi benar-benar megangi. Itu versi mazhab Syafi'i. Wa qala Malik wa Ahmad.
Dawuh sapa Imam Malik lan Imam Ahmad bin Hambal, al-aud utawi aud huwa yau'ud iku al-azmu sejo anil wat'i saking hubungan suami istri fakot semata-mata au alal wat'i utawa ing atase wat'i wal imsakilan ngeker. Kurang lebih sama sih sebenarnya mazhab ini, walaupun berbeda sudut pandang tapi maknanya kurang lebih sama. Cuma lagi-lagi ini kedalaman bahasa. Al-hukmu utawi hukum ar-rabi'u kang nomor 4. Hal yaqa'u ana ta tumiba jatuh apa ziharul mar'ati zihari wong wadon. Kemarin insyaallah kalau nggak salah ada pertanyaan ini, Bul, apakah perempuan menzihar suaminya itu jatuh harus bayar kafarat? Dibahas. Ittafaqo sepakat sapa al fuqaha ahli fikih ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku laisa ora ana lin nisa'i maring pira-pira wong wadon ora ana ziharun utawi zihar. Istri perempuan itu tidak ada hukumnya zihar. Mereka menzihar suaminya enggak berlaku. Falau zoharat mongko lamun zihar sapa imro'atun wong wadon min zaujiyah saking garwane imro'ah biqaulihi kelawan dawuhe imro'ah anta utawi sira alayya munggo ingsun iku kazohri umi kaya gegere ibu fala kafarata mongko ora ana kafarat alaiha ing atase imro'ah wala yulzimu lan ora mewajibkan ha ing imro'ah apa syai'un suwiji-wiji wa kalamuha lan ucapane imro'ah iku laghun sia-sia, tidak ada maknanya. Jika ada perempuan menzihar suaminya itu koyok wong guyon, sia-sia, lahu. Al-hukmu utawi hukum al-khamisu kang nomor 5. Haliz ziharu ana ta zihar iku mukhtasun dan khususaken bil ummi kelawan ibu. Apakah zihar itu hanya menyamakan dengan ibu? Zahaba berpendapat sapa al jumhuru sebagian besar ulama ila anna zihara maring sak temene zihar iku yakhtassu khusus bil ummi kelawan ibu. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya zihar itu hanya menyamakan ibu. Kama warada fil Qur'anil Karim kaya barang warada kang teko apa ma fil Qur'an Karim dalam Al-Qur'an Karim. Wa kama lan kaya barang jaa kang teko apa ma fi sunnati ing dalam sunnah al-mutahharati ingkang den suciaken. Falau qala mongko lamun ngucap sapa wong li zaujati maring bojone wong anta utawi anti utawi sirodik alayya munggu ingsun iku kazohri ummi kaya gegere ibuku kana mongko ana sapa wong iku muzahiron wong kang zihar. Jika ada laki-laki berkata peandi kaya gegere ibuku maka itu termasuk zihar. Walau qala lan lamun ngucap sapa wong laha maring imro'ah anti alayya ka zohri ukhti anti utawi sira alayya mungguhi ingsun iku ka zohri ukhti kaya gegere ibuku au binti utawa anak wadonku lam yakun mongko ora ana apa qaul apa zalika mengkono qaul iku ziharon zihar. Jika ada laki-laki mengatakan di awakmu iku padha ambek gegere dulurku maka iku bukan zihar berdasarkan sebagian besar ulama. Wazahaba, tapi mazhab Syafi'i beda. Wazahabalan berpendapat sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wasyafi'i lan Imam Syafi'i fi ahadi qaulaihi ing dalam salah satu pendapati mazhab Syafi'i Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu
ada mazhab, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih ada di Baghdad. Qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir yang terbaru. Nah, mazhab Syafi'i sebagian besar mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang di Mesir, disebut dengan qaul jadid. Nah, kalau melihat ini, zahaba Abu Hanifah wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, berarti kemungkinan ini qaul qadim, tidak dipakai dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Lagi-lagi faktor lingkungan itu berpengaruh dalam sudut pengambilan pendapat. Sekitar Irak itu kondisinya seperti itu. Mesir beda. Ketika di Irak, Imam Syafi'i melihat, menimbang, akhirnya memutuskan pendapatnya. Rata-rata pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad banyak mirip dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, karena lingkungannya satu kota walaupun sudah beda generasi. Ini sepertinya qaul qadim dan bisa jadi bukan pendapat mazhab Syafi'i. Ila annau marsa tamne kelakuan iku yuqasu den kiasaken alal ummi ing atase ibu sapa jami'ul maharimi sekabehane mahram fazihar mongko zihar indahu munggui Abu Hanifah lan Syafi'i fi ahadi qawlihi huwa yazhar iku tasbihur rajuli mada akan bojo zaujatahu ing garwane rajul fit tahrimi ing dalem mengharamkan bi ihdal mahramati kelawan salah sijine mahram alahi ngatasi rajul ala wajhi ta'bidi kang ana ing arah selamanya, baik bin nasabi kelawan nasab awil musaharati utawa permorotuaan awil rodoi utawa persusun awil rodoi utawa persusun izal illati krana sak temeni illah alasane hiya ya illah iku at-tahrimu pengharaman al-mu'abbadi kang selamanya. Sudut mazhab Abu Hanifah bahwasanya pengharaman ini bukan semata-mata sama ibu, tapi pengharaman menyerupakan dengan mahram yang selamanya. Siapa yang selamanya? Ibu, sak penduur alias nenek, saudara, kandung saudara perempuan, kandung seayah seibu, anak ke bawah, itu dari sudut nasab. Dari sudut pemertuaan, mertua jika sudah akad itu haram selamanya juga. Tapi ini menurut saya rada aneh. Kenapa? Yo gak heran ketika seorang lagi-lagi bahasanya, asal bahasanya di awakmu koyok gegeri, bukan koyok ibu, bukan koyok ini kan misalnya kalau nggak ada hanya menyerupakan dianggap zihar bukan punggung, ini akan berbahaya sekali. Gak aneh loh, misalnya sampean iku lho koyok anak pean mirip banget, kalau dianggap zihar bonyok rek. Bojo ambek anak mirip bukan hal yang aneh toh. Bojo ambek moro tua, bojo bu dik pengen dulu ambek ibu pengen dulu, ya Allah kok iso mirip banget. Kalau itu dianggap zihar, lo bukan zihar, harus ada bahasa
Dik sampeyan iku statusnya koyok gegeri ibu pean. Jika itu terjadi menurut pendapat mazhab Abu Hanifah baru zihar. Ada kalimat zihar itu adalah kalimat gegeri ibu pean. Tapi kalau cuma menyamakan sampean itu mirip ambek ibu itu, bukan zihar. Bukan zihar. Kan gak aneh seorang anak mirip ambek ibu kan gak aneh. Ya memang wajar anak mirip ambek ibu sing susah iku nek anak mirip ambek tonggone. Wah iki bahaya iki. Itu hal-hal yang wajar. Maka bahasanya yang gak boleh itu bahasanya jelas. Terlepas dari mazhab yang lain atau mazhab Abu Hanifah, bahasanya jelas. Pean iku koyok gegeri ibuku, koyok gegeri anakku, bisa jadi itu zihar versi Abu Hanifah. Tapi harus koyok gegeri pean, bukan geger pean koyok gegeri ibu, bukan. Tapi pean koyok gegeri ibu itu baru zihar. Kalau menyerupakan lanjane mirip Lepo yo ambek bojo ambek maratuwa mirip, mosok gak oleh. Lanjane mirip. Pean iki lho, dedek pean, rambute, wajah kok mirip banget ambek ibu. Terus yang zihar? Ya enggak. Lanjut. Wa amman lan anapun wong kala kang ngucap sapa man limraatihi maring bojone man, ya ukhti he dulur wadon ingsun, au ya ummi he ibu ingsun, ala sabilit takrimi ing ngatasi dalan mulyakaken wa tauqiri lan ngagungaken, fa innahu mongko sak temene qaul iku layakunu ora ana apa qaul iku ziharon zihar. Jadi bahasanya lebih jelas lagi. Jika laki-laki menyebut istrinya pengin mulyakno bojone, nyebut bojone iku ibuku, jelas ibuku, duhai mamaku, padahal iku bojone, duhai anakku, ada kunya loh, duhai ibuku, padahal nyebut ibu, duhai anakku, iku tidak zihar, ada kunya. Apalagi cuma ngajari sejalan, ngajari anak cek nyebut ma, bu, dik. Ini tidak disebut zihar. Walakinnahu lan tetapi ne qaul atau kelakuan iku yukrahu den makruhaken lahu maring rajul apa zalika mengkono-mengkono ucapan nyebut duhai ibuku nang bojone itu hukume makruh, tidak zihar tapi makruh. 5 krono hadis rawakang riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud an Abi Tamimah saking Abu Tamimah al-Hujaimi anna Rasulullah ing satemene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu iku sami'a mireng sapa Rasul rajulan ing wong lanang yaqulu kang ngucap sapa rajul limraatihi maring garwane rajul, ya ukhayya dulur wadon ingsun, dulur wadon ingsun, memuliakan memanggil istrinya itu dulur wadon ingsun. Fakariha mongko geding sapa nabi zalika ing mengkono-mengkono sebutan wanahalan nyegah sapa nabi anhu saking sebutan ingsun, ada ingsunnya.
Kita di kalangan orang Jawa umumi, orang Indonesia rata-rata nyebut bojone iku lak nyeluk dik kadang-kadang. Dik bojone nyebut mas. Kalau nggak nyebut ma, nggak ngajari anaknya kan kadang umumnya baru nikah itu nek gak mas dik. Mungkin kalau nggak ada masku, cacakku. Mas itu kan sebutan untuk kita loh, mohon maaf ya. Mas di kita itu kan sebutan untuk laki-laki yang lebih tua. Jadi jangan samakan seperti orang manggil mas itu jangan dianggap sebutan untuk semata-mata seorang kakak kandung. Manggil mas tukang becak itu kadang-kadang ya mas cak merinio cak, penyebutan terhadap laki-laki yang lebih tua untuk menghormati, mas, cak, kang. Begitu juga sebaliknya memanggil adik, terutama untuk perempuan yang lebih muda, biasanya nyebutnya dik. Nek sepantaran utawawan biasanya yu, yang lebih tua yu, yang lebih muda dik. Jadi panggilan mas dik itu bukan berarti apple to apple bahasa, sama persis dengan bahasa Arab itu seperti saudara. Apakah itu dianggap masih dalam kategori makruh? Mungkin, tapi kalau pendapat ini menurut saya ini tidak apple to apple dengan hadis ini. Hadis ini jika sudah memanggil cacakku, nah itu beda. Masku, nek nyebut mas gak apa-apa. Dik, karena panggilan ini umum. Tapi kalau sudah masku, adikku, makanya hati-hati kalau menyebut istri adikku. Adik gak apa-apa, dik gak apa-apa, tapi adikku bukan kezihar, tidak, keharam enggak, tapi makruh. Apa yang dicegah sama Nabi, apa yang dilarang sama Nabi, walaupun statusnya makruh, kalau bisa kita jauhi. Jangan sampai manggil masku, adikku, usahakan enggak. Manggil dik boleh, mas boleh, abi boleh. Tapi kalau sudah abiku, istri ke suami, kalau bisa jangan, makruh. Kunya ini loh yang nggak boleh, yang bahaya. Bon, dihabiskan aja. Al-hukmu utai hukum, tapi gak nutut. Al-hukmu utai hukum asati sukang nomor 6. Ma utai opo ya ma iku kafaratu zihar, kafarate zihar. Al-kafaratu utai kafarat hiya yo kafarat iku idku raqabatin, memerdekakan budak. Fa illam yajid mongko tetkarane ora nemoni sapa wong fasuyamu syahrani mongko poso 2 wulan mutatabi'aini kelawan berturut-turut. Wa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa wong ing poso 2 bulan berturut-turut fa'ita musitina mongko memberikan makan 60 orang miskinan kang miskin kama kaya barang dalat kang nuduhaken ale ngatasi ma opo al ayatu ayat. Kafarat itu apa? Memerdekakan budak. Jika tidak menemukan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Diberikan syarat sedikit. Siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan itu apa? Man ajiza, man utawi sapane wong iku ajiza tidak mampu sapa man an i'taqir raqabati
saking merdeka akan budak. Tidak mampu itu bisa berarti tidak menemukan budak atau tidak menemukan uang untuk memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu, fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man shaumu syahraini utawi poso 2 wulan mutatabi'aini kang berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, bukan 60 hari. Wa yu'tabaru, ini bahasa detailnya. Wa yu'tabarulan dan hitung dianggap apa asyahru bulan bil hilali kelawan hilal. Karena syahraini mutatabi'aini maka dimulainya dari awal hilal tanggal 1. Fala farqa maka ora ono baina tami dalam antara bulan kang sempurna wan naqis lan bulan kang kurang. Artinya bisa jadi 30 hari, bisa jadi cuma 29 hari. Wa in somalan lamun poso sapa wong bi ghairil ahillati kelawan liyane hilal, artinya puasa di tengah bulan. Fala buddha mongko ora kena ora min sitina yauman saking 60 hari indal Hanafiyati munggui mazhab Hanafi. Kalau dia mulai hilal tanggal 1, maka bisa jadi puasanya nggak sampai 60 hari. Bisa jadi cuma 58 hari. Tapi jika dia puasa di tengah bulan, maka dia wajib puasa sampai 60 hari. Wa inda Syafi'ati lan munggu Imam Syafi'i wal Malikiyati lan mazhab Maliki yasumu poso ilal hilali maring hilal summa syahron mungko nuli saulan bil hilali kelawan hilal summa yutimu mungko nuli nyempurnaaken al awwali kang pertama bil adati kelawan adat. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki enggak, tinggal menyempurnakan saja. It'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Kapan orang tersebut boleh berpindah untuk memberikan makan 60 orang miskin? Karena ini paling gampang dibandingkan merdekakan budak, puasa 60 bulan. Apakah boleh langsung milih memberikan makan orang miskin? Ternyata tidak. Man utawi sapane wong lam yastati kang ora mampu sapa man siyama syahraini ing puasa 2 wulan mutatabi'aini kelawan kang berturut-turut bi alam yastati kelawan yen to ora mampu sapa man asla siyami ing asli posone. Jadi dia memang tidak mampu untuk berpuasa. Au bi alam yastati utawa kelawan yen to ora mampu sapa man tatabu'ahu ing berturut-turuti. Dia mampu puasa, tapi kalau 2 bulan berturut-turut nggak kuat. Lisababin korona sebab min kibarin saking tuwa au maradin utawa loro layur jakang ora den arep-arep apa zawaluhu ilange marad adatan ing dalem adate biqaulit tabibi kelawan saran dokter. Jadi bukan berdasarkan pribadi, gak mampu aku, enggak, tapi berdasarkan dokter. Dokter bilang, oh mampu kok, ya dia harus ngikuti. Jadi standar mampu dan tidak ini standarnya dokter. Fa'alahi mongko iku wajib ing atase man it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Al hukmu utai hukum asabiu kang nomor 7 hal tataghallazu ana to tambah berat opo al kafaratu kafarat bil masisi kelawan hubungan qabla takfiri kalau enggak salah, bukan tangkiri, qabla takfiri ing dalam sadurunge membayar kafarat. Apakah hukuman menjadi lebih berat ketika orang zihar belum bayar kafarot, kebelet bojone digarap,
Apakah ini hukumannya menjadi berat? Zahaba, berpendapat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, illa annal muzahira, maring sak temene wong kang zihar. Iza jama tatkalane ngumpuli sapa muzahir zaujatahu ing bojone muzahir qabla ayu kafira ing dalem sadurunge mbayar kafarat sapa muzahir asima mongko dosa wa asolan maksiat sapa muzahir Allah ing Gusti Allah wa tasqutulan gugur anhu saking muzahir opal kafaratu kafarat li fawati waktiha krana fat waktune kafarat. Menurut mazhab Abu Hanifah, orang yang belum membayar kafarat kok berhubungan, maka dia dosa besar. Dosa besar. Zihar sendiri dosa besar. Berhubungan sebelum bayar kafarat dosa besar dan maksiat kepada Allah. Tetapi kafaratnya gugur. Kenapa? Menurut versi mazhab Abu Hanifah, di ayat itu kan min qabli ayyatamassa, sebelum mereka berhubungan. Lah ini sudah berhubungan, maka waktu yang ditentukan sebelum berhubungan ini lewat. Wis dosa. Titik. Kafarat hilang tapi tanggung dosamu. Bahasa kasaran mazhab Abu Hanifah gitu. Wazabalan berpendapat sapa jumhurul fuqaha, sebagian besar ahli fikih, ila anau marang sak temene wong iku asimat dosa, wa asolan maksiat, wa yastaghfirulan wajib istighfar, wa yatubulan wajib tobat, wa yumsikulan ngeker sapa man an zaujatihi saking bojone man hatta yukaffira sehingga membayar kafaratan kelawan ing kafarat wahidatan kang siji. Menurut sebagian besar ulama tidak. Dosa iya, wajib tobat iya, wajib istighfar iya. Ini maksudnya benar-benar menyebutkan dosanya. Selama ini mohon maaf kita itu astagfirullahaladzim, kita gak menyebutkan satu persatu dosa kita. Ini wajib disebutkan. Duh Gusti kula salah, saya telah berbuat begini, sebelum harus disebutkan. Dan dia wajib menahan diri dari istrinya sampai membayar kafarat satu kali saja. Irsyadul ayat, petunjuk ayat. Awalan, pertama, istijabatullahi doa asyaki. Istijabatullahi ini jabaine Gusti Allah. Doa asyaki ing dungane wong kang wadul, as-sadiqi kang jujur, iza akhlaso tatkalane ikhlas sapa syaki ad-du'a ing donga. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya Gusti Allah bakal ngijabahi wong kang sing wadul. Jika ada masalah, jaluk nang Gusti Allah, wadul nang Gusti Allah, dijabahi sama Gusti Allah. Kedua, sanian adamu jawazi tashbihiz zaujati, ora anane ora wenange menyamakan istri bimahrami kelawan mahram minal mahromati saking pira-pira mahram ala ta'bidi ing atase selamanya dilarang, tidak diperbolehkan menyamakan istri dengan mahram yang statusnya mahram selamanya. Salisan adamu jawazi masil mar'ati, ora wenangi demek wong wadon berhubungan menggauli istri qabla adai kafarati zihari ing dalam sadurunge membayar kafarah zihar. Robian kang 4, khisalul kafarati, rangkaian kafarat iku murad tabatun den urutaken, la yusaru ora dadi apa
kafarat la yusaru ora dadi ila taliyati maring sak marine qoblal aji ing dalam sadurunge mampu, sadurunge tidak mampu. Kafaroh zihar ini rangkaian yang berurutan, tidak boleh orang langsung mengambil yang terakhir sebelum pertama ini tidak mampu. Pun bab zihar sudah selesai. Apakah ada waktu bahas masalah khitan? Tak buka isisan biar saya nggak punya utang. Bab khitan untuk perempuan saya lihatkan kemarin di fikih manhaji, ada di fikih al-majmu' syarah muhazab. Tak ambil al-khitan, ini mazhab fikih manhaji. Al-khitan wajibun inda syafi'iyati ala zukuri wal inas. Khitan itu wajib menurut mazhab Syafi'i, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan pun wajib ternyata. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain ada yang hukumnya sunnah untuk perempuan, tapi mazhab Syafi'i itu wajib. Summa innal wajiba fi haqqiz zakari qat'ul jaldati allati tughtil hasyafa. Yang wajib dalam khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi hasyafa, helm. Wa fi haqqil inasi qat'u adna juz'in minal jaldati allati fi a'lal farj. Dan untuk perempuan memotong, ini saya nggak paham, mungkin dokter lebih paham, memotong bawah, bagian terbawah dari kulit yang ada di atas kemaluan perempuan, bagian bawah kulit terbawah yang ada di atas kemaluan perempuan. Ini wajib ternyata mazhab Syafi'i. Wakila, dan ada pendapat lain, al-khitan wajib ala zukuri, khitan itu wajib untuk perempuan, dunan nisa'i, tidak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i juga yang mengatakan begitu. Nah, ada lagi ini di majmu', wal wajib fil mar'ati, dan yang wajib dalam perempuan untuk khitan qad uma yang toliqu alaihil ismu minal jaldati allati ka'irfud diki fauqa makhrajil bauli. Ini lebih detail, memotong apa yang disebut dengan kulit yang mirip jengger ayam jago, yang ada posisinya di atas tempat keluarnya kencing. Kayak sombayang no. Ini dokter yang lebih paham. Wasarraha bizalika ashabuna wa yustahabbu ayyak tasyura fil mar'ati ala syai'in yasirin wa la yubalighu fil qat'i. Dan disunnahkan untuk perempuan adalah hanya memotong sedikit sekali dan tidak memperbanyak atau berlebihan dalam memotong. Ini ada hadisnya an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah anna mra'atan, bahwasanya perempuan kanat takhtatinu bil Madinati, perempuan di Madinah itu dulu berkhitan. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la tanhaki fa inna zalika ahdzalil mar'ati, jangan berlebihan motongnya, karena sesungguhnya itu akan membuat wanita lebih mulia, wa ahabba ilal ba'li, dan lebih dicintai suaminya. Rawahu Abu Dawud. Jadi
era Nabi pun sudah ada khitan perempuan, dan Nabi menyarankan tidak banyak yang diambil di khitan. Kalau nggak salah yang setahu saya itu yang di bawah, pokoknya nggak banyak, bahkan ada yang cuma digores dikit aja. Itu versi ini, hadis ini justru untuk nek wong Jawa nggarai tambah sedep. Perempuan akan lebih mulia, lebih terhormat. Mungkin ini versi yang pernah, perempuan kalau nggak dikhitan itu katanya itu bikin gatel. Yang seharusnya dipotong itu kalau nggak dipotong itu bikin gatel. Ketika dia gatel maka membuat libidonya gampang terangsang, sehingga ketika dia gampang terangsang maka tingkahnya itu sudah kurang terhormat. Kalau gatel itu kan ya begitulah. Makanya ada orang perempuan yang genit itu disebut gatelan. Ya itu bahasanya gatelan, itu bermula dari situ, kurang lebih begitu. Ada hadisnya tetapi laisa huwa bil qawi. Hadis ini kenapa akhirnya tidak dijadikan pedoman menjadi hukum kuat? Karena hadis ini tidak kuat. Artinya kok ada pendapat yang dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang mendapat sunnah, karena hadis ini tidak dianggap statusnya kesoheh, mungkin hasan, mungkin sehingga ada yang sampai tahap sunnah, walaupun mazhab Syafi'i hukumnya wajib ternyata khitan bagi perempuan. Pun monggo Mbak menawi wonten pertanyaan. Kalau dihukumi makruh bagaimana ketika kita itu bergurau atau bercanda dengan anak waktu kumpul sama ibu sekitar, karena kita membuka anak ini biasa buku terus kita menjawab ini buku ini apa yang kita buku makruh waktu bergurau. Yang kedua, berapa lama berhentinya nifas ketika seorang istri melahirkan perkara sesat? Terima kasih. Ini kalau teks tadi ala sabili takrimi, tetapi menurut ini ya itu tetap makruh. Jangan bergurau yang berlebihan. Ya udah, ya memang benar kadang-kadang royokan cek lucu gitu, tapi kalau bisa dihilangkanlah bercanda-canda yang nyerempet seperti itu. Nyerempet makruh, walaupun tidak sampai haram, tetapi alangkah baiknya kita hindari. Alangkah baiknya kita hindari. Yang kedua, nifas itu sama. Aksarul nifas itu 60 hari. Kalau nggak salah mazhab Syafi'i 60. 40 itu aghlab. Umumnya orang nifas itu 40, maksimal 60 hari, paling cepat itu sakcrut. Ini kalau nggak salah riwayatnya dalam Diba atau Nabi itu, bahkan Siti Aminah itu tidak sampai nifas ketika beliau melahirkan Nabi. Maka itu jadi pedoman, seakan-akan gak keluar, seakan-akan keluarnya itu satu titik tok. Siti Fatimah juga, seingat saya gitu. Jadi ada nifas itu kalau haid itu 1 hari 1 malam minimal, tapi kalau nifas itu 1 tetes. Seingat saya Siti Aminah ketika melahirkan Nabi, tadi ditambahi sama Ustaz Zain, Siti Fatimah ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain juga begitu. Wallahu alam.
tapi itu batasannya maksimal 60 hari. Walaupun kadang-kadang orang yang sesar itu tidak umum. Umumnya kan orang Indonesia 30 hari itu sudah mampet. Tapi kalau sesar biasanya lebih lama. Batasannya berapa? Maksimal 60 hari. Selebihnya disebut istihadhah. Begitu juga dengan haid. Mohon maaf, ini karena pengalaman, terutama yang punya istri. Ketika haid harus diingat, istri itu haidnya berakhir kapan? Ketika istri sudah haid, katakanlah tanggal 1 berhenti, habis itu tanggal 10 keluar, mungkin karena capek, karena stres, atau tanggal 12 itu keluar kayak darah hitam. Kan biasanya orang nggak bisa ngecek seperti darah atau seperti kotoran biasa atau lendir biasa, kan perempuan juga biasanya nggak ngecek, taunya apa? Dari celana dalam atau dari softtek. Begitu lihat hitam, bisa jadi itu darah, bisa enggak. Dilihat dari akhir haid tadi. Aqallut tuhur, minimalnya suci adalah 15 hari. Jadi kalau dari haid sampai ini sudah benar-benar selesai haid, sampai haid lagi kok belum 15 hari, maka itu istihadhah. Darah, kemungkinan darah karena capek, stres dan sebagainya, maka itu adalah istihadhah. Perlu juga istri menandai. Kalau sekarang ada smartwatch itu yang bisa menandai menstruasi, tapi kadang-kadang perempuan itu agak gampang-gampang susah. Udah diberikan smartwatch agar ngontrol, gak matching sama bajunya, gak mau pakai, susah. Padahal itu kalau bisa dipakai terus bisa terkontrol. Darah, tekanan stres, berapa langkah itu oksigen, kandungan oksigen dalam darah, tapi gara-gara nggak matching itu nggak dipakai. Padahal smartwatch itu bisa membantu mengontrol sehingga nyambung ke handphone, mendata headnya, mulai head kapan, berakhir kapan, sehingga bisa gampang dikontrol. Kemarin selesai head kapan? Begitu selesai haid kapan, kok sudah keluar darah lagi, berarti bukan haid, istihadhah. Maka istri tetap disarankan sholat walaupun keluar darah. Sholat munggowo salah maka masih lebih baik kita salah beribadah tapi daripada salah tidak beribadah. Bodoh-bodoh salahin misalnya, lebih baik kita tetap sholat walaupun gak sah daripada wajib sholat tapi kita tidak mengerjakan. Istri ketika tingkat stresnya tinggi, biasanya bisa jadi tingkat stres tinggi, umur sudah 40 ke atas, itu kadang-kadang banyak yang konslet sehingga mohon maaf gak teratur dan sebagainya. Kurang lebih ngoten, monggo yang lain. Cak Lut. Nyambung masalah haid tadi, apa ada tekanan masalah haid itu hitungan tanggal memakai tanggal Masehi atau memakai tanggal Hijriah? Apa ada tekanannya? Menurut pemahaman saya itu biasanya sering itu kalau yang tahu itu hitungan bulan atau hijriah. Apa bisa ada keterangan? Dan yang kedua itu masalah makhluk hidup di dunia kan ada seperti manusia biasa, ada makhluk lain alam. Dan berhubungan dengan masalah itu yang saya tanyakan itu masalah antara muslim enggak dan tidaknya. Biasanya di Jawa ada istilahnya orang punya hajat pakai bakal atau yang sebagainya, apa itu termasuk
dia kan tahu kalau ada Tuhan kan. Menurut saya itu bukan musik, kalau menurut saya apa ada keterangan selain makanan makhluk lain dengan makhluk manusia bersama atau enggak ya. Satu. Oke, terima kasih. Wah, bot, terutama sing terakhir itu nyerempet agak gampang susah. Tapi ya begitulah, nggak apa-apa. Haid itu dalam Islam selalu tanggal yang digunakan adalah tanggal hijriyah. Pedomannya bulan, tanggal komariah. Walaupun biasanya haid dan yang lain itu hitungan hari bukan tanggal. Tidak bisa dipastikan karena haid itu biasanya maju mundur, seringan maju, dan majunya bukan sehari. Kalau hitungan bulan akan majunya cuma 1 hari, tapi enggak, biasanya haid itu terjadi apalagi istri lagi happy, lagi bahagia, seneng, itu biasanya maju 3-5 hari karena peredaran darahnya lancar, bagus. Tapi lagi stres bisa mundur, lagi gak bahagia diomeli ambek bojone, kan duwe kakean utang misalnya. Itu stresnya tinggi, mundur. Jadi bukan patokan bulan sebenarnya. Haid itu tidak berdasarkan patokan bulan, tetapi patokan hari, hitungan hari. Biasanya umumnya maju lebih dari 1 hari. Tidak boleh dijadikan pedoman biasanya tanggal 1 Syawal, 1 terus pasti tanggal 1 itu enggak. Bisa maju bisa mundur. Bukan patokan bulan, tetapi berpatokan pada hari. Kedua, di dalam ini bahasan agak lebar dalam dunia ini, maka alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Di dalam dunia ini sendiri manusia tidak hidup sendiri. Ada bangsa kasar, ini bahasa ilmu tafsir ya, saya kebetulan bahas kemarin, jasad kasar itu kita, hewan itu ada hewan yang yang bisa hewan ternak, ada hewan yang bukan ternak. Setelah itu ada makhluk halus, bukan bangsa roh, makhluk sama, cuma halus, beda dimensi. Jin dan sebagainya itu bukan bangsa roh, tapi makhluk halus, beda dimensi. Ada sebuah, saya lupa, dalam kitab tafsir Al-Kabir atau tafsir Al-Lusi, saya lupa. Mereka ini beda dimensi dengan kita, makhluk halus. Dia itu tidak bisa masuk ke dimensi kita kecuali hanya, jadi misalnya ada hantu beneran pingin menampakkan diri, dia statusnya hanya bisa penampakan samar. Makanya biasanya gak ada orang lihat hantu persis kayak no film horor, itu gak ada. Horor itu kan kelihatan jelek, enggak, kadang-kadang kita kelihatan saya wis wedi. Penampakan makhluk halus itu pasti samar. Kalau dia menampakkan diri dari makhluk halus ke makhluk dimensi kasar, maka dia kena hukum dimensi kasar. Artinya, jika ada makhluk halus mendo koyok menungso, entah jadi sundel bolong atau suser ngesot, kalau benar sudah bentuk kasar, dikaplok nek, ditembak bisa mati, dibacok mati. Maka status hukum dia yang mungkin umurnya di dimensi makhluk halus bisa ratusan tahun dan tidak mati, begitu dia pindah ke dimensi kasar, maka dia bisa umurnya sebentar. Sehingga orang makhluk halus
itu tidak mau pindah ke dimensi kasar, kecuali ada deal-deal tersendiri sesama antara makhluk halus dengan makhluk kasar. Biasanya ada deal. Udah, ini ada di, seingat saya lupa, saya baca di tafsir Al-Kabir atau tafsir apa saya lupa. Intinya ada makhluk jasad ini, jasad kasar, ada jasad halus, baru ada roh. Roh itu baru ada malaikat dan sebagainya. Manusia yang sudah wafat itu roh, bukan jasad halus. Beda dimensi dengan jin. Jadi ada orang meninggal terus udah wafat, udah masuk ke alam roh. Lah kok ada orang yang sudah meninggal jadi jerangkong misalnya. Ini kan ada dalam sehari-hari, kan ada versian. Itu bukan orang itu. Rohnya sudah lewat. Ada dimensi jasad halus, jin dan sebagainya yang menggunakan legenda sekitar untuk membuat ketakutan, teror, sehingga mereka mempercayai, menuhankan makhluk di luar itu. Pada dasarnya bukan roh yang mati-mati. Kok ada itu? Itu versi lain dari jin kafir dan sebagainya yang mencoba untuk menyamarkan. Udah, masalah cok bakal atau sedekah laut, sedekah bumi, apakah itu musyrik? Tergantung niat. Jika memang dia menaruh cok bakal, gai kaki nyanyang, mbok danyang dan sebagainya, berhak punya anggapan Nyai Danyang ini mampu, nah, ini bahasanya, Nyai Danyang ini mampu menggagalkan, membikin geger jika tidak diberikan sesaji, maka itu bisa jadi musyrik. Jika punya keyakinan, jika nek gak dilui sesajen, Nyai Danyang mbok Danyang ngamuk, ini mohon maaf, ini langsung agak rada sensitif, tapi ya mau nggak mau, jika punya keyakinan seperti itu maka bisa jadi sampai ke tahap musyrik. Tapi jika sedekah gawe sing, bahasa sedekah gawe makhluk yang ada di permukaan bumi, bisa jadi gawe tikus. Ini saya membaca ada bahasa kebijaksanaan orang-orang kuno. Opo cok bakal ditele nang sawah, jarin ini ada kebijaksanaan. Biar mereka makan yang kita sedekahi, sehingga sawah itu tidak perlu dimakan karena dia sudah ada sudah kita kasih makan. Ini ada yang mempelajari kebijaksanaan orang tua dulu. Jadi kenapa ditaruh beberapa cok bakal atau apa? Itu karena ya tikus itu dikasih makan biar gak ngamuk, hidupnya ya ada di sawah. Karena di sawah biasanya nggak dikasih itu, dia larilah ke kampung-kampung. Itu kebijaksanaan jauh. Jika memang niatnya cuma sedekah buat makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, insya Allah tidak sampai tahap musyrik. Makanya bahasanya sedekah bumi. Sedekah bumi yang ideal apa? Kalau menurut saya, sedekah bumi yang paling baik adalah bikin rembesan air itu, biopori, itu sedekah bumi, itu memberikan sedekah terhadap bumi berupa sampah organik ditaruh di bumi, itu sedekah. Lah kalau
Walau ini sudut pandang saya loh ya. Kalau mau sedekah ke bumi, bikin biopori, taruh sampah organik, itu sedekah. Insya Allah bumi berterima kasih terhadap kita. Tapi kalau sedekah yang lain, termasuk arung laut, jika niatnya memang sedekah, konon ada yang berpendapat niru tindak lampai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah pingin menyiapkan hidangan terhadap makhluk yang ada di permukaan bumi, walaupun habis oleh satu makhluk, tapi pernah dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman, itu boleh. Walaupun ngomong ideale, iya menungso wae akeh sing durung iso mangan kok. Ya mending dikasihkan yang ada di sekitar kita. Itu faktor anu. Tapi apakah kita bahas masalah hukum? Jika niatnya sodakoh untuk makhluk di permukaan bumi, insya Allah tidak musik dan bisa jadi dapat pahala, bisa jadi. Walaupun kalau pingin yang lebih utama adalah memberikan sedekah terhadap akriba, kerabat, tetangga yang miskin. Itu lebih diutamakan dibandingkan yang lain. Ngoten kurang lebih. Sampun? Nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa istiqomah ngaji. Menyinggung bab haid sebenarnya sangat-sangat penting, tapi kadang-kadang nek sing bahas wong lanang memang rada injit-injiten, tapi sebenarnya sangat penting sekali. Itulah kemudian sekarang lagi marak dan sangat dibutuhkan sebenarnya fikih wanita, khusus membahas wanita yang disampaikan oleh seorang wanita, termasuk hitam tadi itu kan. Nek sing ngomong itu kan enak toh, los, dan yang mendengarkan juga wanita, kan yang enak. Itu sangat penting karena berkaitan dengan ibadah. Ngapunten, iku apa nang pondok ben bab paling bingung nih. Bab fikih dasar yang paling bingung ketika bahas haid. Ono mubtadi'ah, mutamayyizah, mubtadi'ah ghairu mutamayyizah. Ono sing mutadah, mutakhayyirah, macam-macam istilahnya. Sehingga prasaku ben rong minggu tak mutolaah ora paham. Itu berkaitan dengan, karena itu berkaitan dengan ibadah seharian. Apakah dia wajib sholat apa enggak, posone ya apa. Lah anggapane aku wis suci ternyata durung, akhirnya dia tetap poso, ternyata dia belum suci, artinya nanti tetap mengkodoi lagi harusnya paling gak. Nah itu sangat penting itu. Dan juga penting untuk laki-laki nuntun bojone, nuntun anaknya, itu ya. Itu sekilas tentang itu. Kalau yang suci tadi saya ingat wanita suci di dunia ini satu, Siti siapa itu, ibunya Nabi, bukan ibunya Nabi Isa, Maryam. Yang kedua Siti Fatimah. Memang kelebihan Siti Fatimah dari Kanjeng Nabi karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat, sebab ora tahu haid dan ketika nifas hanya setetes, sehingga gak sampai ninggalno salat. Niku kelebihan yang dimiliki oleh putri Rasulullah, maka dijuluki wanita suci. Wanita suci dirinya adalah dua orang, yaitu itu yang ibunya Nabi Isa sama Siti Fatimah. Saya itu dua orang itu memang luar biasa. Nek perkara syirik jason kadang-kadang aku ya syirik ngono lho. Nek metu coba ayo awak iki engko gak apa-apa tarik kanggo handphone. Lha ngene iki ya syirik lek jane ya. Gak apa-apa tak kanggo handphone iki engko. Iki salah urusan bisnis iki. Iki ngene kanggo handphone aku kehilangan bisnis peluang. Balik mana kita mempercayai sing iso kayak rezeki balik handphone lah kayak ngono.
Jadi jenenge syirik itu bukan tidak mempercayai Tuhan. Jangan salah. Dia mempercayai kekuatan Tuhan, tapi dia juga percaya wong liya iso pengaruh selain Tuhan. Iku syirik, ngono lho maksudku. Kan alasannya kan semua orang percaya iya, secara kodrat menurut psikologi agama seluruh manusia itu membutuhkan Tuhan. Walaupun mengateis, aslinya ngono. Tapi kemudian dia masih mempercayai ada hal lain yang bisa mendominasi kehidupannya selain Tuhan. Itu syirik kan loh. Ketika diwujudkan dalam bentuk zahir, baru kita menghukumi dia musyrik. Lah kita ini kadang-kadang syirik khafi kan, syirik yang samar, ngono loh. Apa syirik samar? Ya iku mang, nek gak nang dokter gak waras. Iya kan? Mergo teko dokter kono akhirnya waras. Itu kan syirik khafi. Ngono lho. Syirik sing samar, makanya dianjurno sing akeh-akeh istighfar. Ayo ngomong gak ndek dosa, ngono sih ngomong dosa misalnya. Sing akeh istighfar. Kemudian di tradisi kita menurut kita apa jenenge? Biasa sing ndek-ndek niku sulam taufik, sulam munajat itu kan dianjurkan nek kate salat maca syahadat, ya kan. Sapa ngerti melakukan syirik khafi. Ngono lho, maka nek kate salat syahadat atau dhisik. Ya, ketika sholat syahadat dhisik baru kemudian iya sholat dan selanjutnya gitu. Dikhawatirkan iku melakukan syirik khafi. Mergo iku terlalu pede nek nyekel dhuwit, nek gak nyekel dhuwit gak pede. Lho syirik khafi lho iku. Sing paling soro nyekel dhuwit sombong lha iku. Pas soro Gus. Ya apa kita memang hari ini sebenarnya harus belajar bagaimana kita itu nerima duit ya wis ngono iku, gak nerima duit ya ngono iku, belajar paling gak belajar dari hati kita lah ngono lho. Kadang-kadang seneng iku lali zikir. Ngono lho. Nyekel duit ngono lali zikir, sing dipikir apa blonjo apa ya. Ngono iku. Iku aku tuku apa itu. Lali zikir. Lah iku nek susah ya ngono juga. Ojo lali zikir, nek susah ya pancen delok tangan nang ndi. itu ya itu perlu belajar. Maka kita tidak akan berhenti belajar dan terus belajar memanage diri kita sampai mati. Dan terus muhasabah. Keilmuan kita tentang syirik tahu, keilmuan tentang ini muhasabah terus kita ngerti. Ayolah, ketika kita sibuk meneliti diri kita sendiri, akhirnya kita nggak punya waktu untuk meneliti orang lain, ya kan? Diceritakan seperti itu, kon gawok cingkir mumet dan sebagainya, gak tumpah. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan dirinya sendiri dan tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Sebab apa? Ndelok barang itu. Tapi nek iki tumpah kabeh ndelok kanan kiri, ya memang ngeru karo mengono kene orang ini. Akhirnya kita tidak sibuk meneliti diri kita sendiri, sibuk meneliti orang lain. Wis iku. Akhirnya kepingin jadi api, ya apa caranya aku ketok api? Ya wong liya tak elekno. Supaya aku ketok api. Itu yang terjadi hari ini penyakit, dan itu akan terjadi sebab itu masuk di hadis ikannya Nabi, hadis tanda-tanda akhir zaman. Tidak akan jatuh hari kiamat sebelum orang itu hanya tahu kejelekan orang lain tanpa tahu kejelekan dirinya sendiri. Wis ngono ya wis sing teni ae saiki sing akeh kan ngono. Iya. Yes. Ndonga ae muga-muga paring manfaat sama Allah apa yang kita jalani hari ini. Nah, semoga riadoh kita di majelis ini sumrambah kepada keluarga kita, kepada keturunan kita semua. Diberikan oleh Allah petunjuk, semuanya ditoto karena Allah, dan semuanya moga-moga diridhoi Allah. Hari ini kita niati riadoh, bagian daripada riadoh kita, gak main-main nih yang hadis yang jelaskan sahabat perempuan itu. Hari ini ini juga bagian daripada riadoh kita untuk diri kita dan untuk anak keturunan kita semua. Semoga jadi anak yang soleh, min alil mi walil khair, dan semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah tanpa harus melok ngelenik.
Al-Fatihah.